Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kitabu ahkamil itqi. Utawi iki iku kitab nerangake memerdekakan budak. Jadi iki hukum yang menerangkan tentang masalah budak. Utawi iku kitab nerangake pira-pira hukume merdekakno budak. Qauluhu wa yasihu al-idku min kulli malikin. Wa yasihu lan sa'apal idku apa merdekake budak min kulli malikin saking saben-saben wong kang miliki jaizil amri ingkang wenang perintahe. Ning di fi milkihi ing dalem milike malik. Dadi ngeten. Masalah budak itu zaman dulu masih ada. Zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi, zaman para sahabat masih ada yang namanya budak. Dan budak itu bisa merdeka. Statusnya bisa merdeka ketika nantinya dimerdekakan oleh orang yang punya budak tersebut. Syaratnya apa? Jaizil amri. Orang yang dalam syarah lain. Ada yang mengatakan di situ jaizu tasarruf dalam Fathul Qorib Hikmah. Jadi artinya ngeten. Yang bisa memerdekakan budak adalah orang yang diperbolehkan tasarrufnya. Artinya bukan anak kecil, bukan orang gila. Jadi misalkan ada anak kecil punya budak, maka statusnya dia tidak bisa memerdekakan budak. Tapi kalau sudah balik, akale normal, maka status mukallaf itu sudah bisa melakukan tasarruf, maka dia bisa memerdekakan budaknya seperti itu. Qauluhu wa yasih wa yaqau. Qauluhu wa yaqau lan tumiba apa al itku bisorihil itki kelawan sore lafat itik. Wal kinayati lan lafat kinayah. Ma'an niyati yang dalam sartane niat. Jadi dalam memerdekakan budak itu ada dua lafat. Ada yang soreh, ada yang kinayah tapi harus dengan niat. Bedanya apa? Nek soreh itu lafadznya itu benar-benar menunjukkan memerdekakan budak. Tapi kalau lafadznya kinayah, bisa kemungkinan merdekakan budak, bisa kemungkinan tidak memerdekakan budak. Tapi kinayah harus adanya niat benar-benar dia memerdekakan budak, maka jadi. Seperti halnya dalam hal talak atau cerai juga demikian, ada yang lafadznya soreh, ada yang kinayah. Lah nek soreh jelas saya mentalak kamu, menceraikan kamu, jelas. Kalau kinayah bisa kemungkinan talak, bisa kemungkinan tidak. Nah, iki kembali kepada pembahasan budak. Budak sendiri bisa dikatakan soreh lafadznya. Memerdekakan budak bisa dikatakan soreh. Contohnya apa? Misalkan saya punya budak Zaid. Zaid kamu tak merdekakan, maka status itu lafate soreh. Jelas itu lafat yang menunjukkan memerdekakan Zaid dari budaknya Imam. Lah, tapi ada juga yang kinayah. Kalau kinayah lafate kemungkinan bisa memerdekakan budak, bisa tidak. Contohnya apa? La milkali alaika. Tidak ada kepemilikan. Nah, tidak ada hak milik. Ya, tidak ada hak milik bagi diriku atas dirimu. Jadi ini lafadz bisa kemungkinan ke memerdekakan budak, bisa kemungkinan ke selain itu. Makanya disebut kinayah. Lah, itu bisa jadi memerdekakan budak ketika orang yang mengucapkan niate benar-benar memerdekakan budak dengan lafadz kinayah. Itu bisa. Seperti halnya talak cerai. Cerai ketika lafadznya kinayah bisa jadi ketika memang ada niatan menceraikan istrinya. Qalu wa idza ataqalan ing dalam nalikane merdekaake sapa jaiz. Merdekano ba'du abadin ing ba'du abdin ing sebagiane kawula. Jawab idza ataqa mongko merdeka alaihi ing atase ba'd apa jami'uhu apa sekabehane abad. Alaihi ing atase jaiz orang yang memerdekakan budak tadi, jami'uhu apa sekabehane abad.
Wa ida atakolan ing dalem nalikane merdekake sapa jais syirkan ing sekuton lahu kedue abet lahu kedue jais fi abdin ing dalem budak wa hale utawi jais iku musirun iku wong kang sugih saro mongko brentek apa itku apa merdeka ila bagihi maring sekerine abet. Jadi ada banyak masalah di sini. Salah satunya ketika memang ada orang yang memerdekakan sebagian budaknya, maka seluruhnya bisa merdeka. Yang kedua masalahnya ketika ada satu budak dimiliki oleh banyak orang. Misalkan saya, Umar, terus Muhammad, 3 orang punya budak satu. Jadi satu budak misalkan harganya 60 juta. Terus kita urunan bareng-bareng. Saya 20 juta, Umar, Muhammad 20 juta, 20 juta. Terus untuk membeli budak, yaitu Zaid. Nah, ketika nantinya salah satu itu memerdekakan bagian iki mau. Misalkan saya, bagian saya kan 1/3 dari budak tersebut. Wes tak merdekakno budakku. Maka itu bisa berentek atau menjalar kepada lainnya. Nah, terus piye? Wa kanalan ono alaihi ing atase mu'tik wong sing merdekakno mau. Apa gimatu nasibi syarikihi, apa aji kertone bagiane syarike mu'tik. Artinya ngeten. Misalkan ketika saya memerdekakan bagian saya. Jadi ngeten loh. Ini kan juga bermasalah nanti bagian 2 orang. Nah, ini juga masalah di situ. Jadi 2 orang Umar dengan yang satu Muhammad. 1/3 bagiannya 1/3, saya 1/3. Lah saya memerdekakan. Lah 2 orang ini bagaimana nasibnya? Kan itu juga masalah. Itu seperti halnya ketika ada motor milik 3 orang misalkan. Ini bagaimana ketika yang satu kepengen minta kimah atau uang, yang satunya kepengen motornya, yang satunya pengen minta uang. Nah, ini juga masalah kimau. Nah, makanya di masyarakat ada perlu yang namanya kimah. Kimah bagiannya itu berapa nantinya. Jadi misalkan budak 60 juta. Nah, terus yang Umar dapat 20 juta. Nah, 20 juta dari orang yang memerdekakan tersebut. Jadi saya memerdekakan budak. Nah, maka saya memberi 20 juta untuk Umar, saya memberi 20 juta untuk Muhammad. Sudah selesai, saya merdekakan. Nah, itu masalahnya budak satu dimiliki oleh 3 orang atau lebih misalkan. Itu seperti halnya motor. Motor satu harga misalkan 15 juta misalkan. Terus dimiliki 3 orang. Saya, Muhammad, dan Umar. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Urunan. Terus yang saya kepengen minta uang kembali. Lah yang 2 ini, yang satu kepengen minta uang, yang satu kepengen motor. Lah piye? Yang pengen motor itu berarti norok cara bahasane. Memberi ganti kimahnya. 5 juta, 5 juta. Saya dikasih 5 juta, yang satu dikasih 5 juta, motor diambil orang yang ngasih uang tersebut. Sudah selesai. Lah itu dalam bahasan fikih ada yang namanya kimah, Imam. Jadi kimahnya berapa? 5 juta ini. Nah, itu seperti halnya mau budak. Kimahnya berapa? Per orang dapat 20 juta. Ini dapat 20 juta, ini dapat 20 juta, terus yang ngasih 20 juta tadi yang ngasih memerdekakan budak. Wes, selesai, beres mau. Di masyarakat seperti itu juga penting. Itu juga berlaku dalam rumah. Satu rumah dimiliki oleh 5 anak misalkan warisan. Nah, ini bagaimana? Ya dibagi, tapi enggak terus dibagi kentengnya anak pertama, WC-nya anak kedua, enggak seperti itu, tapi menggunakan kimah. Nah, itu juga penting kimah iki mau. Rumah ini harganya berapa? Misalkan 200 juta. Bagi untuk 5 anak. Per anak berarti dapat 40 juta. Nah, itu. Berarti yang menempati rumah tersebut misalkan anak yang terakhir misalkan. Berarti kakak-kakaknya dapat uang 40 juta dari dia. 40 juta dari orang yang menempati rumah tersebut atau anak terakhir tersebut. Itu bisa seperti itu. Lah itu pentingnya dalam hal kimah digunakan dalam hal masyarakat kita. Qalu huwa man utai sapane wong malaka iku lamun miliki sapa man wahidan ing wong suwiji. Bayane min walidhi saking wong tuwa lorone man
au mauludina au mauludihi utawa anak kang den lairake man ataka mongko merdeka sapa wahid merdeka alaihi ing atase man. Artinya ngeten, ketika orang punya budak, misalkan saya punya pembeli budak, saya membeli budak yang namanya Umar. Umar ini ternyata adalah orang tua saya. Tuh, kok bisa begitu? Iya, dulu pernah ditangkap orang-orang kafir perang terus dijadikan budak. Nah, terus tak beli 60 juta misalkan. Ternyata yang saya beli adalah budak yang statusnya adalah orang tua saya. Maka otomatis akan merdeka. Atau anaknya misalkan, saya punya anak misalkan Z tertangkap oleh orang kafir dijadikan budak. Terus saya beli 60 juta. Duh, ternyata budak yang saya beli adalah anak saya. Itu otomatis merdeka. Jadi ketika status budak yang kita beli adalah orang tua atau anak, maka itu bisa merdeka secara otomatis. Jadi tidak ada yang namanya anak dijadikan budak untuk kita, enggak. Tidak ada kata-kata orang tua budak untuk kita, tidak. Jadi statusnya akan merdeka. Seperti itu. Alhamdulillah di Indonesia kita tercinta itu mayoritas orang-orang merdeka. Tidak ada status budak lagi, tidak ada penjajahan, tidak ada penderitaan. Yang ada kita statusnya adalah merdeka, bisa sholat, bisa ngibadah, bisa ngaji. Mugi-mugi manfaat barokah.